Salam saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa hari ini pada renungan harian Embun Pagi. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 10. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, Tapi muda dung ni patigor hamu jana mangolu Kristus di bagasan dirimu, jadi ton diima gabe hanguluan munu, harupe akon mate pamatang munu harani dosa. Dalam bahasa Indonesia, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada firman Tuhan pada kitab Roma pasal 8 ini mau membimbing kehidupan kita untuk hidup di dalam roh. Sebelum ayat kita pada hari ini diterangkan ada perbedaan orang yang hidup di dalam roh dan orang yang hidup di dalam daging. Orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang menuruti keinginan-keinginan roh, yang melakukan kehendak-kehendak roh dalam hidupnya. Berbeda dengan orang yang hidup di dalam daging. Maka orang yang hidup di dalam daging adalah orang yang menuruti kehendak daging. Menuruti kehendak daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Kalau dikatakan kehendak daging, artinya kehendak kemanusiaan kita, menuruti keinginan kemanusiaan kita. Tapi orang yang hidup di dalam roh, yang dia turuti adalah tuntunan roh dalam kehidupannya. Kemudian orang yang hidup dalam keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena tidak takluk kepada hukum Allah. Artinya, ketika kita mengikuti keinginan daging, maka akan menjadi perseteruan terhadap Allah. Karena memang ketika kehidupan kita jalani adalah bagaimana agar menyenangkan diri kita, menyenangkan hidup kita. Padahal banyak hal yang kita anggap menjadi menyenangkan itu adalah tidak baik dalam keinginan Allah. Sebagai contoh Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau bangun pagi-pagi, keinginan daging kita adalah kita akan mengambil telepon genggam kita, mengambil gadget kita, kemudian kita akan melihat status di media sosial yang kita miliki, dan kita akan asik membacanya. Bahkan kita akan mulai menonton film-film ataupun hiburan-hiburan yang ada di dalam media sosial tersebut. Itulah keinginan daging. Namun keinginan roh adalah ketika kita bangun pagi-pagi, kita harus melipat tangan kita, berdoa kepada Tuhan, bersyukur atas napas kehidupan yang Tuhan berikan. Kemudian kita akan bernyanyi kepada Tuhan karena memuliakan atas kebaikan Tuhan yang Dia berikan bagi kehidupan kita. Keinginan daging dan keinginan roh ini terkadang menjadi bertabrakan, dan kita sering kalah secara keinginan roh, namun menang keinginan daging. Namun firman ini mau mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam keinginan daging. Dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang menyangkut kemasyarakatan, sering kita lihat bahwa ketika dibuat doa makan atau doa selesai makan di sebuah pesta, maka yang terjadi adalah orang-orang sibuk dengan lalu lalang, sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Ketika diajak untuk berdoa, mereka tetap melakukan kegiatan mereka. Mereka tidak menginginkan untuk berdoa. Itu adalah keinginan daging. Kenapa begitu penting? Karena memang waktu, desakan, dan berbagai hal, sehingga itu tetap dilakukan dan mengabaikan keinginan roh.
Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus diajak untuk menjadi hidup dalam keinginan roh. Artinya tuntunan roh menjadi tetap dalam kehidupan kita. Kita akan mengutamakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan dalam firman Tuhan kali ini, ketika kita hidup di dalam keinginan roh, maka kehidupan kita akan menjadi hidup dalam keinginan Allah, dan kita akan menjadi kebenaran ada di dalam kehidupan kita. Memang tubuh kita akan menjadi mati hangus, namun roh itu akan menghidupkan kita. Ada sebuah keyakinan bagi kehidupan kita. Ketika kita percaya dan dituntun oleh keinginan roh dalam kehidupan kita, maka Yesus yang adalah kebenaran itu akan menjadi membenarkan kehidupan kita. Dalam bahasa Batak Angkola sangat jelas dalam firman ini. Tapi mudadung ni patigor hamu jana mangoku Kristus di bagasan dirimu, jadi tondi magabe hangulun. Artinya, kalau Kristus sudah membenarkan kita hidup di dalam roh, maka Roh Kuduslah yang menjadi menuntun kehidupan kita. Kita akan dicerahkan pola pikirnya untuk memahami kehendak Allah di dalam segala persoalan yang terjadi. Kita akan dituntun oleh keinginan Allah untuk melakukan dan bersikap di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita, mau meneguhkan kita bahwa sebagai orang percaya, hidup dalam keinginan roh, itulah yang kita hidupi karena kita sudah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Dan ketika daging kita akan mati, lenyap, namun roh yang akan membangkitkan kita bersama-sama dalam kemuliaan Allah. Oleh karena itu, lawanlah keinginan daging, turutilah keinginan roh. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan, menuntun kami agar kami hidup di dalam keinginan roh. Keinginan daging kami sering menarik kami untuk meninggalkan Allah dan mematuhi keinginan kami. Namun firman ini mengingatkan kami bahwa hidup di dalam kebenaran, maka hidup kami adalah hidup berdasarkan keinginan roh. Hamba berdoa kepada setiap orang yang mendengarkan firman ini, yang mendengarkan channel ini, biarlah mereka dituntun oleh Tuhan, biarlah kehidupan mereka disertai Tuhan. Engkau memberikan sukacita melimpah dalam kehidupan mereka masing-masing. Ketika mereka sakit, Engkau sembuhkan. Ketika mereka sendiri, Engkau dampingi. Dan ketika mereka meminta kepada Tuhan, Engkau memberikan kasih karunia. Terima kasih Bapa, hamba serahkan kehidupan seluruh umat Tuhan